Assalamualaikum. Bagaimana kabarnya semuanya? Baik. Alhamdulillah. Nah, untuk memulai pembelajaran hari ini, Ibu minta untuk ketua kelas untuk memimpin doa sebelum memulai pembelajaran. Silakan ketua kelas. Silakan langsung dimulai. Duduk siap. Belum belajar, alangkah baiknya kita berdoa di dalam hati. Mulai. Selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum memulai pembelajaran, kita absen dulu ya, satu-satu. Kalian dapat menjawabnya dengan ekspresi kalian saat ini. Oke, Ade Muhammad Fauzi. Tenang. Adita Nanda Husnul Khotimah. Senang. Nah, sebelum masuk materi, kita mengulas materi dulu. Nah, kita kan akan mempelajari peluang. Sebelum masuk ke peluang, kita mempelajari subbabnya, yaitu kaidah pencacahan. Ada yang tahu apa itu kaidah pencacahan? Dari perkataannya deh. Apa itu kaidah? Ada yang tahu? Silakan Ade untuk menjawab apa itu kaidah. Berdiri. Kaidah itu aturan. Ya, betul. Tepuk tangan untuk temannya. Nah, apa sih itu kaidah pencacahan? Kaidah pencacahan itu arti kaidah itu aturan dan pencacahan itu menghitung. Nah, kaidah pencacahan adalah suatu aturan yang digunakan untuk menghitung berapa banyak kemungkinan dari suatu kejadian. Ibu berharap peserta didik mampu memahami aturan penjumlahan pada kaidah pencacahan. Peserta didik mampu memahami aturan perkalian pada kaidah pencacahan. Nah, sebelum masuk ke materinya, Ibu ada dua pertanyaan. Yang pertama yaitu, sudah tahukah kamu apa kegunaan kode operator seluler? Sebelumnya ada yang tahu kode operator seluler itu apa? Ya, nomor HP ya. Nah, untuk apa? Untuk SMS, WhatsApp, terus Telepon. untuk telepon. Betul sekali. Masuk ke materi, apa itu kaidah pencacahan? Sebelumnya sudah dijelaskan, kaidah pencacahan adalah aturan membilang untuk mengetahui banyaknya kaidah atau objek yang muncul. Terdapat 3 aturan dalam mencacah, yakni aturan pengisian tempat yang tersedia yang akan kita pelajari hari ini. Oke, kita lanjut ya. Nah, di sini ada aktivitas 2 atau masalah 2. Nah, di sini ada video yang disajikan. Tolong perhatikan videonya. Oke, adik-adik, mari kita perhatikan ilustrasi berikut. Jika Tuhan berangkat dari kata Allah, kemudian dia berkata, maka dari kata dia masih bisa memilih termawar, dan cempaka, dan lilin, atau juga yang lavender. Dari ilustrasi pertama kita dapatkan Tuhan bisa memilih 4 janur. Selanjutnya, jika dari terlambat dia memilih gape, maka dia bisa memilih ternawar, cempaka, janur. Sama seperti diagram altar, isi diagram pohon yang sudah disediakan di Nah, kita akan menyelesaikannya dengan menggunakan aturan kaidah pencacahan. Nah, tadi aturannya sekaligus terjadi atau tidak sekaligus terjadi? Sekaligus terjadi.
Nah, kalau sekaligus terjadi berarti pakai aturan apa? Perkalian. Ini hitungnya dari sini Gang ya. 1, 2. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Ada 4 berarti yang terakhir. Maaf. Berarti ini 3, ini 5. 4. Bagus, berarti memperhatikan. Berarti 2 dikali 3 dikali 4. Berapa hasilnya 2 kali 3? 6 kali 4. 24 jalur. Berarti benar nggak tadi perhitungannya ada 24 jalur. Berarti sama dengan yang rumus ini 24 jalur. Berarti untuk rumus aturan perkalian yaitu rumusnya yaitu KN sama dengan K1 dikali K2 dikali 3 atau titik-titik sampai kejadian ke N. Sampai sini ada yang ditanyakan? Oke, boleh materi selanjutnya? Boleh. Nah, contoh soal yang pertama. Boleh dihapus papan tulisnya? Boleh. Contoh soal yang pertama, yaitu terdapat 4 jalan yang menghubungkan kota P dan kota Q. 3 jalan yang menghubungkan kota Q dan kota R, serta 3 jalan dari kota R ke kota S. Tentukan rute perjalanan dari kota P ke kota S. Nah, sebelum dari kota P ke kota S itu jalurnya ada dari kota P ke kota Q dulu. Ada berapa itu jalurnya? 3. Ada 3. 1, 2, 3. Setelah dari kota Q itu ke kota S. Ke kota R. Dari kota Q ke kota R ada berapa jalur? 3. Ada 3 jalur. 1, 2, 3. Nah, selanjutnya dari yang terakhir itu dari kota R ke kota S ada berapa jalur? 3 jalur. 1, 2, 3. Nah, ini sekaligus terjadi atau tidak sekaligus terjadi? Untuk yang dari P sampai dengan Q itu ada 4 jalur. 4 jalur. Dari P ke Q itu ada 4 jalur, Q ke S ke R itu ada 3 jalur, R ke S itu 3 jalur. Sampai sini ada yang ditanyakan? Nah, kita langsung saja berkelompok. Ibu lihat dari hasil kuis pada awal pembelajaran ya. Nah, untuk kelompok 1 ada Nadila, Marlina, Warini, Karini, Kaniri, Sawini, Melsa. Yang kelompok 2 ada Ade, Sefri, Kevin, David, Ihsan, sama Rahmat. Ketiga itu ada Wiwin, Selvi, Yanti, Aureli, Suci, Ida. Yang keempat, kelompok 4 ada Tiara, Azro, Kairi, Putri, Adita, sama yang terakhir Leni. Yang kelima itu ada Aldi, Ayu, Fadila, Dahri, Nabil, sama Rizky. Yang terakhir. Nah,
karena tadi ada yang alfa yaitu Raka Adi Wijaya, jadi tidak diikut sertakan karena tidak mengisi tadi kuisnya pada awal pembelajaran. Kelompok 1 boleh duduknya per kelompok dulu. Kelompok 1, kelompok 2, tolong jangan bersuara, hanya memindahkan tempat duduknya. Sudah kelompok masing-masing? Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, 4, dan kelompok 5. Nah, nanti kalian untuk mengerjakan LKPD-nya sesuai dengan arahan yang ada di dalam LKPD. Kelompok 2, silakan. Kelompok 4, kelompok 3. Ya, Bu, makasih. Punten, boleh maju dikit? Iya, Bu, maaf. Maaf, terima kasih. Kelompok 5. Sama-sama. Kelompok 1. Nah, kerjakan secara berkelompok. Jika ada yang ditanyakan, boleh acungkan tangan terlebih dahulu. Silakan dikerjakan. Tulis namanya dulu, nama kelompoknya di depan lembar paling depan. Oke? Ada berapa pertanyaan? Ada berapa soal? Ada 2. Dan nanti setelah berdiskusi, kalian diminta untuk mempresentasikan masing-masing kelompoknya. Nah, nanti yang presentasi maju ke depan. Oke, silakan berdiskusi. Nah, ini masalah pertama. Itu ada Asih dan Nisa di kota yang berbeda. Akan berangkat ke kantor di mana mereka bekerja. Dari kota tempat tinggal Asih menuju ke kantor terdapat 4 rute, sedangkan Nisa berangkat dari kotanya menuju ke kantor terdapat 3 rute. Hitunglah ada berapa rute mereka bertemu di kantor. Nah, caranya? Diketahuinya dulu ya. Iya, diketahuinya dulu. Diketahuinya. Jadi ada Asih menuju ke kantor terdapat 4 rute. Iya. Berarti Berarti diketahuinya K1 sama dengan Asih ada 4 rute. 4 rute. Dan ketahui duanya ada Nisa ada 3 rute. 3 rute. Nah, langkah keduanya, tulislah apa yang ditanyakan pada masalah Tadi satu ini. pertanyaannya Iya. tulis ini ya. Iya, berarti Ditanyanya apa? Hitunglah ada berapa rute mereka bertemu di kantor. Ya, bagus. Nah, ini tuh sekaligus terjadi atau tidak sekaligus terjadi? Sekaligus, karena tadi Salma itu dari pakai baju langsung pakai celana dan pakai topi dan sepatu. Jadi sekaligus terjadi. Nah, diketahuinya dulu apa yang K1-nya? Baju. Banyaknya baju. Ada berapa banyaknya bajunya? 5. Ada 5. Yang kedua,
Ada Banyaknya celana. banyaknya celana. Ada berapa celananya? Ada 3. Ada 3. Yang ketiga, banyaknya sepatu. Ada berapa? Ada 2. Ada 2. Yang keempatnya, banyaknya topinya ada berapa? Ada 4. Nah, berarti sudah diketahui semuanya. Nah, aturan penyelesaiannya tadi tidak sekaligus terjadi ya. Berarti aturan Kalian. perkalian, betul sekali. Selanjutnya tinggal masukin rumusnya. Yaitu tinggal diselesaikan. Makasih, Bu. Sama-sama. Oke, Ibu lihat sudah selesai semua mengerjakannya. Kita masuk ice breaking. Ice breakingnya itu apa? Jadi nanti Ibu pakai aturan kelipatan 3 tepuk tangan. Jadi nanti kalau ada angka yang kelipatan 3 itu kalian ganti dengan tepuk tangan. Nah, oke. Boleh nanti Ibu mulai, nanti dilanjutkan oleh kalian, oke? Oke. 3, 6, 9, tepuk tangan. 1, 2, 4. 5. Harusnya tuh 7. Berarti belum konsentrasi. Kita ulang lagi. 3, 6, 9, tepuk tangan. 1, 2, 3. oh ya, 3-nya nggak tepuk tangan, berarti kurang konsentrasi. Jadi tadi kelipatan 3 itu yang kenceng ya, jawabnya yang kenceng biar temannya terdengar. Oke? Oke, Ibu ulang lagi. 3, 6, 9, tepuk tangan. 1, 2, 1. Habis 3, 4, ulang lagi. 3, 6, 9, tepuk tangan. 4. Betul. 7, 9. Siang, pagi, siang, siang, pagi, siang, siang, malam. Masih ada yang kurang fokus. Ayo, kita mulai lagi. Pagi, siang, siang, pagi, pagi, siang, pagi, pagi, siang, malam. Oke, semuanya udah fokus. Tepuk tangan semuanya. Kita masuk ya ke presentasi. Jadi presentasinya masing-masing kelompok, dari masing-masing kelompok boleh 1 orang atau 2 orang mempresentasikannya ke depan. Oke? Nah, yang dipresentasikan apa? Kalian bisa membaca LKPD-nya atau mempresentasikan LKPD-nya yang tadi sudah dibagikan, sudah didiskusikan oleh kelompok masing-masing. Kita presentasinya itu urut ya, dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, dan kelompok 5. Untuk kelompok 1 dipersilahkan. Dipegang. Tolong semuanya diperhatikan ya, teman yang lagi presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini kami dari kelompok 1 mau mempresentasikan hasil kerja kelompok dari kelompok kami. Ya, masalah pertama dulu. Masalah pertama yaitu Asi dan Nisa. Asi dan Nisa di kota yang berbeda akan berangkat ke kantor di mana mereka bekerja. Dari kota tempat tinggal Asi menuju ke kantor terdapat 4 rute. Sedangkan Nisa berangkat dari kotanya menuju kantor terdapat 3 rute. Hitunglah ada berapa rute mereka bertemu di kantor. Langkah pertama, Tolong suaranya lebih kencang.
Langkah pertama, kumpulkan informasi yang kalian butuhkan. Diketahuinya jadi K1 ASI yaitu 4 rute. Yang kedua K2 yaitu MISA 3 rute. Langkah kedua, tulis apa yang ditanyakan pada masalah sebelumnya. Jadi yang ditanyakan pada masalah sebelumnya yaitu hitunglah ada berapa rute mereka bertemu di kantor. Ada berapa rute? Dapat bertemu di kantornya ada berapa rute? Yang pertama sih 4 rute. Ya. Yang kedua bisa 3 rute. Jadi langkah ketiga, Tolong temannya diperhatikan. Aturan apa yang akan kalian gunakan? Saya aturannya penjumlahan. Langkah keempat, selesaikan masalah tersebut dengan cara yang telah kalian diskusi. Penyelesaiannya adalah KN sama dengan K1 ditambah K2 sama dengan 4 ditambah 3, jadi 7. Jadi, rute mereka bertemu di kantor ada 7 rute. Masalah yang kedua, Untuk masalah yang kedua, soalnya adalah hari Senin dini hari, Asi dan Nisa berangkat ke kantor bersama dalam satu kendaraan. Hari Ahad sebelumnya mereka berlibur bersama di Pantai Elok. Dari Kota Elok menuju kantor harus melalui kota kita. Dari Kota Elok ke kota kita terdapat 3 rute yang ditempuh. Kemudian dari kota kita ke kantor terdapat 7 rute yang ditempuh. Ada berapa banyak jalur perjalanan dari Kota Elok menuju kantor yang dapat ditempuh oleh Asi dan Nisa? Yang pertama diketahui dulu ya. Yang diketahui kan tadi dari Kota Elok ke kota kita terdapat 3 rute. Jadi K1 sama dengan 3. Terus dari kota kita ke kantor terdapat 7 rute. Jadi K2 7. Soalnya, berapa banyak jalur perjalanan dari Kota Elok menuju kantor yang dapat ditempuh oleh Asi dan Nisa? Pertanyaan ketiga, aturan apa yang akan kalian gunakan? Jawaban dari kelompok kami menggunakan aturan perkalian. Jadi jawabannya, KN sama dengan K1 yaitu 3 dan dikali K2 yang 7, jadi 3 dikali 7. Jawabannya 21. Tepuk tangan untuk temannya. Sekian. Iya, silakan. Ada yang mau ditanyakan? Sudah. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk temannya. Sudah bagus untuk presentasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami berdua akan mendiskusikan kelompok kami yang masalah 1. Siti tinggal di Kota Indramayu pada liburan semester ini. Ia akan pergi ke rumah neneknya yang ada di Bandung. Jika Siti ingin melewati jalur barat, maka Siti bisa lewat jalur Patrol dan Subang. Jika Siti ingin lewat jalur selatan, Siti dapat memilih 2 jalur yaitu Cirebon dan Majalengka. Berapa banyak pilihan jalur yang dapat dipilih Siti untuk pergi ke Kota Bandung? Berdasarkan pengamatan kami, diketahui K1 banyak jalur barat 2 dan K2 banyak jalur selatan 2. Aturan yang dapat kami gunakan yaitu aturan penjumlahan. K1 sama dengan K2 sama dengan 2 tambah 2 sama dengan 4. Masalah 2. Sebelum berangkat ke rumah nenek, Salma mempunyai 5 baju, 3 celana, 2 sepatu, dan 4 topi. Tentukan berapa cara Salma dapat memakainya secara bersamaan. Berdasarkan pengamatan kalian, tuliskan berapa cara Salma dapat memakainya secara bersamaan.
Diketahui K1 5 baju, K2 3 celana, K3 2 sepatu, K4 4 topi. Penyelesaian aturan apa yang akan kalian gunakan? Yaitu aturan perkalian. K1 kali K2 kali K3 kali K4 sama dengan 5 kali 3 kali 2 kali 4 sama dengan 120. Ada yang mau ditanyain? Dapat dipahami? Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan. Udah bagus ya presentasinya dari kelompok 1 sampai kelompok 5. Tolong diperhatikan selanjutnya yaitu menyatukan persepsi atau tadi kita ulas balik materi sebelumnya. Nah, materi sebelumnya itu aturan apa aja aturannya? Penjumlahan dan perkalian. Aturan penjumlahan itu apa? Yang tidak aturan penjumlahan itu yang tidak sekaligus terjadi. Yang perkalian itu nah, berarti rumusnya itu aturan penjumlahan itu tinggal dijumlahkan. Aturan perkalian itu dikalikan. Sampai sini ada yang ditanyakan? Nah, selanjutnya itu untuk sebelum mengakhiri pembelajaran, kalian tolong isi kuisnya terlebih dahulu. Yang tidak dapat di-scan itu bisa maju. Enggak maju aja nggak apa-apa. Bisa. Sebelumnya, tadi ada yang ditanyakan nggak sebelum materi sebelumnya? Atau ada aturan penjumlahan dan aturan perkalian. Tadi apa aturan penjumlahan itu apa? Yang tidak sekaligus terjadi. Nah, yang aturan penjumlahan itu apa? Tolong yang di belakang perhatikan, sudah? Sudah. Nah, aturan penjumlahan itu apa? Yang tidak sekaligus terjadi. Aturan perkalian itu apa? Yang sekaligus terjadi. Sekaligus terjadi. Oke, dapat dipahami. Nah, untuk materi selanjutnya itu tadi kita udah membahas di kaidah pencacahan itu ada 4 materi. Apa aja materinya? Itu aturan penjumlahan dan aturan perkalian, terus permutasi dan kombinasi. Nah, untuk pertemuan selanjutnya kita akan mempelajari aturan permutasi dan aturan kombinasi. Nah, setelah mempelajari kaidah pencacahan, kita akan mempelajari peluang. Ya, kita akan mempelajari peluang. Nah, di pertemuan selanjutnya kita sebelum masuk peluang, kita masuk ke aturan tadi aturan penjumlahan, perkalian, selanjutnya permutasi, kombinasi untuk di pertemuan selanjutnya. Setelah itu baru masuk ke materi peluang. Nah, setelah itu kita tutup dengan doa ya. Karena pertemuan ini sudah selesai sampai di sini saja. Tolong ketua kelas untuk memimpin doa. Duduk siap.
Sebelum pulang, mari kita berdoa di dalam hati. Mulai. Selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk pertemuan hari ini. Selanjutnya jangan lupa dipelajari atau permutasi sama kombinasi. Oke. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum bubar, tolong untuk dirapihkan lagi kelasnya.